Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak dalam pembelajaran matematika. Masih tetap dalam online ya, karena kita masih belum boleh bertemu. Nah, yang akan Ibu terangkan kali ini adalah bentuk akar dan bilangan berpangkat putahan. Sebelumnya Ibu akan menerangkan dulu tentang bilangan. Sini ada bilangan real, biasa dilambangkan dengan R, dibagi dua, yaitu bilangan rasional, dilambangkan dengan Q, dan bilangan irasional. Meskipun di sini tuh bilangan rasional itu nanti masih bercabang lagi. Bilangan bulat dan sebagainya ya ke sini, masih bercabang lagi. Tetapi pada intinya yang akan Ibu jelaskan kali ini adalah tentang bilangan irasional atau dan bilangan rasional ya. Supaya kalau Ibu bicara masalah bilangan rasional, kalian sudah tahu, oh sudah ada gambarannya ya. Nah, apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk petahan biasa A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat. Artinya A bulat, B bulat, berarti bulat per bulat. Dan B tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena B-nya sebagai penyebut. Kalau penyebut 0, bilangan berapapun dibagi 0 tidak terdefinisikan. Akan lebih jelas kalau kalian perhatikan contoh berikut. Misalnya 0. Apakah 0 bilangan rasional? Kita cek dulu. Nah, kita masukkan. Apakah bisa dibentuk dalam A per B? Ternyata bisa. Karena 0 itu bisa dinyatakan dalam bentuk 0 per 1, 0 per 2, 0 per 10. Ya, tetap 0 kan. Nah, ini berarti dia adalah bilangan rasional. Nah, kalau ada soal misalnya bilangannya dalam bentuk pecahan desimal. Nah, kita ubah aja. Bisa nggak dibentuk dalam A per B? Ternyata kalau 3,5 bisa. Dia adalah 7 per 2. Bulat per bulat. Jadi dia juga bilangan rasional. Tetapi kalau akar 2 itu tidak dapat dinyatakan dalam A per B. Makanya dia bukan bilangan rasional. Nah, sekarang kalau 0,3333 ini kan angkanya itu tak terhingga di belakang koma itu. Tetapi dia membentuk pola. Nah, polanya seperti apa? Dia kan hanya pengulangan satu angka saja, 3333. Nah, ini kalau ingin dibuat pecahan biasa saja, berarti 3 ini per 9. Ya, atau yang biasa kita kenal 1/3. Berarti dia adalah bilangan rasional. Nah, kalau berulangnya 2 angka, misalnya 0,21212121 dan seterusnya, ya. Maka kalau ingin diubah ke dalam bentuk pecahan biasanya, dia adalah 21 per, karena 2 angka, berarti per 99. Kalian bisa cek di kalkulator ya, bahwa 21 per 99 adalah 0,212121. Ini berarti juga bilangan rasional. Nah, kalau berulangnya misalnya 3 angka, boleh. Misalnya 0,125125125, tapi dia tetap membentuk pola. Nah, maka kalau ingin mengubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa, itu yang berulangnya kan 125. Nah, berarti 125 per, karena ini 3 angka, penyebutnya pun 3 angka, per 999. Nah, di sini dia juga berarti bilangan rasional. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa bilangan rasional itu pertama, kalau dia berbentuk pecahan desimal, maka dia berakhir atau ada ujungnya seperti ini 3,5 ya. Tetapi kalau dia tidak berakhir atau tak terhingga banyaknya di belakang koma, pasti dia membentuk pola. Nah, ini juga salah satu ciri bilangan rasional. Asal dia membentuk pola pengulangan, nah itu adalah bilangan rasional. Nah, kemudian kalau bilangan irasional apa? Nah, bilangan irasional itu yang jelas kebalikan dari bilangan rasional. Ya,
Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa A per B, namun dapat ditulis dalam bentuk desimal. Contoh, misalnya akar 2. Akar 2 ini adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai A per B. Berarti dia adalah bilangan irasional. Ya. Begitu juga akar 3. Akar 3 itu juga tidak dapat dinyatakan dalam A per B. Tetapi ini tuh kalau dalam bentuk desimalnya 1,7 berapa. Nah, ini berarti dia adalah bilangan irasional juga. Nah, kalau akar 4 bagaimana? Karena akar 4 itu hasilnya 2, 2 itu bisa dinyatakan 2 per 1, maka dia bukan irasional. Itu juga dengan akar 5. Ya, karena tidak dapat dinyatakan dalam A per B, berarti dia adalah bilangan irasional. Jadi kalian sudah bisa membedakan mana bilangan rasional dan mana bilangan irasional. Nah, ini yang akan kita bahas kali ini ya. Bilangan berpangkat bilangan rasional. Jadi kalau Ibu berbicara masalah rasional ataupun irasional, kalian sudah ngerti ya. Contoh, kalau ada akar A, nah ini A akar berapa? Ini adalah A pangkat setengah. Kenapa? Karena kalau A ini pangkatnya tidak ditulis, di sini itu ditulis 1, berarti dia 1. Tetapi kalau di sini tidak ditulis, ini artinya 2. Nah, berarti A pangkat 1 per 2. Nah, bagaimana kalau akar A pangkat 3? Nah, ini berarti A pangkat berapa? A pangkat 3 per 2. Tadi Ibu sudah bilang, di sini kalau tidak ditulis adalah. Nah, selanjutnya, kalau misalnya akar pangkat 3 dari A kuadrat, nah, menjadi A pangkat berapa? Ya langsung aja, A pangkat 2 per 3. Begitu juga ini, sama ya. Berarti A pangkat 2 per 2, atau A pangkat 1, atau. Nah, maka rumusnya adalah jika akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Nah, kemudian, bilangan berpangkat, bilangan rasional dapat diubah ke dalam bentuk akar dan sebaliknya. Seperti ini. Ini kan bilangan berpangkat, bilangan rasional. Dapat diubah ke dalam bentuk akar. Ini adalah bentuk akar. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya 2 pangkat 3 per 5? Kita kan tahu 2 pangkat 3 per 5. Nah, berarti yang akan kita rubahnya adalah 2 pangkat 3 ini ke dalam bentuk bilangan bulat. Nah, 2 pangkat 3 itu berapa? 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Nah, berarti akar pangkat 5 dari 8. Nah, begitu juga ini. 3 pangkat 5 per 3. Berarti kita tulis 3 pangkat 5 per 3. Ya, mana yang harus kita rubah? Bilangan berpangkat ini menjadi bilangan bulat. Ya, 3 pangkat 5. 3 kali 3, 9 kali 3, 2, 7 kali 3, 8, 1 kali 3, 2, 4, 3. Ya, jadi akar pangkat 3 dari 243. Kemudian sekarang dibalik, bagaimana kalau dari bentuk akar menjadi bentuk pecahan, bentuk bilangan bulat pangkat pecahan. Nah, 128-nya aja yang harus kita rubah. Menjadi berapa? Perhatikan, 2 pangkat 7. 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16 kali 2, 32 kali 2, 64 kali 2 lagi 128. Berarti 2 pangkat 7. Nah, berarti ini adalah 2 pangkat 7 per 5. Ya. Ini juga sama. 27-nya kita harus rubah ke dalam 3 pangkat. 3 kali 3, 9 kali 3, 27. Ya. Berarti 3 pangkat 3 per 5. Nah, penarikan akar pangkat. Nah, akar 4 itu berapa? Kita tulis dulu, kita kan tahu 4 ini berarti pangkat 1 per 2. Nah, 4-nya ini diubah ke dalam bilangan berpangkat. Kita tahu kalau 4 itu 2 pangkat 2. 2 kali setengah adalah 1, berarti 2 pangkat 1, sama dengan 2. Nah, kalau misalnya seperti ini,
akar pangkat 4 dari 81. Nah, ini berarti 81 pangkat 1/4. Nah, ubahlah 81 ini ke dalam bilangan berpangkat. Kita kan tahu 81 itu 3 kali 3, 9, kali 3, 27, kali 3, 81. Berarti 3 pangkat 4. 4 kali 1/4 itu 1. Ya, maka dia sama dengan 3. Nah, ini sama juga 64. 64-nya yang harus kita rubah ke dalam 2 pangkat. Ya, 2 pangkat berapa? 4, 8, 16, 32, 64. 2 pangkat 6. Ya, 2 pangkat 6 kali 1/3 ini ya. 2 pangkat 6 pangkat 1/3 itu 6 kali 1/3 adalah 2. Berarti tinggal 2 pangkat 2. Hasilnya 4. Nah, sifat-sifat bentuk akar. Untuk A lebih besar sama dengan 0 dan B lebih besar sama dengan 0, berlaku sifat perkalian bentuk akar berikut. Kalau ada akar A kali akar B sama dengan akar A kali B. Nah, contohnya begini. Akar 4 kali akar 9 sama dengan akar 4 kali 9. Nah, sama dengan 4 kali 9, 36. Sama dengan 6. Atau kalau ini dikeluarkan langsung boleh. Akar 4, 2. Akar 9, 3. Jadi 2 kali 3, 6. Sama aja ya. Untuk yang kedua, untuk A lebih besar sama dengan 0 dan B lebih besar 0, berlaku sifat pembagian bentuk akar. Nah, kenapa tadi B-nya tidak ada sama dengannya? Karena B-nya di sini sebagai penyebut. Ya, dalam pecahan biasanya sebagai penyebut. Ya, akar A per akar B sama dengan akar A dibagi B. Contoh, akar 81 dibagi akar 9. Ini langsung akar 81/9 sama dengan akar 9 sama dengan 3. Atau akar 81 itu 9, akar 9 itu 3, sama dengan 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bilangan rasional. Ini kemarin di bilangan bulat juga kan berpangkat juga sama ya, seperti ini. Untuk A dan B bilangan real, B tidak sama dengan 0, dan M, N bilangan rasional berlaku sifat berikut. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan, kita karena bilangan pokoknya sama, langsung dijumlahkan saja pangkatnya. Tetapi kalau ada pembagian, langsung dikurangi aja pangkatnya. Tetapi kalau ada kurung seperti ini, A pangkat M kali N. Beda loh ya dengan yang ke satu. Kalau ada kayak gini, karena dikurungi, maka M-nya ini punyanya A, dan dia punyanya B juga. Berarti A pangkat M kali B pangkat M. Nah, kalau pembagian juga sama. A pangkat M dibagi B pangkat M. Nah, di sini ada 5 soal yang kalian untuk latihan ya. Jawabannya jangan lupa bisa kalian kerjakan di e-learning, karena ini Ibu akan share ke e-learning juga, tetapi di YouTube-nya kalian cukup absen saja, nama dan kelas ya. Nah, terima kasih, selamat belajar, semoga sukses, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.